Aku bakalan jamin ke kalian kalau kalian baca buku ini kalian bakalan merinding dan juga tidak berani untuk baca buku ini tengah malam. Hi readers, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau share ke kalian 3 buku dengan cerita yang seram banget dan bikin kalian merinding, dan juga buku ini itu wajib banget untuk kalian baca. Sebelum ke videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke media sosial yang kalian punya, dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya biar aku semangat buat videonya. Di video kali ini aku bakalan sharing 3 buku dengan cerita yang seram banget, dan juga buku ini itu wajib banget untuk kalian baca. Sekaligus video ini ikutan posting bareng BookTube ID, di mana tema dari posting bareng BookTube ID itu adalah memposting tentang buku-buku yang berhubungan dengan scary book atau buku-buku yang bikin merinding. Dan untuk bulan ini aku di tag oleh Veninda. Kalian bisa nonton videonya di sana. Nanti aku kasih di deskripsi atau di sini. So, tanpa berlama-lama lagi kita langsung ke videonya. Buku pertama yaitu judulnya Perempuan Rumah Gadang karya Anita Utami. Jadi buku ini itu sangat-sangat menegangkan, sangat-sangat menyeramkan. Buku ini adalah terbitan penerbit Lokamedia, yaitu salah satu penerbit indie di Indonesia yang bukunya itu sudah tersebar di beberapa toko online dan juga toko offline di Indonesia. Dan buku ini bercerita tentang seorang perempuan gadis yang sangat cantik dan dia menjadi kembang desa di sebuah desanya gitu. Gadis ini bernama Rose Miriam. Jadi Rose Miriam ini menikah dengan seorang laki-laki parubaya bernama Datuk Dante. Datuk Dante ini adalah seorang saudagar kaya dan dia juga sangat cinta banget dengan istrinya yaitu Rose Mariam. Singkat cerita, Rose Mariam ini dituduh oleh seorang pelayan bernama Dumaria. Jadi Dumaria ini sangat tidak suka sekali dengan Rose Mariam dan ingin merebut Datuk Dante dari Rose Mariam. Pada suatu ketika Dumaria memfitnah Rose Mariam bahwa Rose Mariam tengah berselingkuh dengan seorang kurir antar susu gitu. Singkatnya, pada saat itu Rose Mariam lagi tengah hamil dan juga dia pas setelah melahirkan dia dikurung di sebuah menara rumah gadang. Di sana dia dipasung dan dikurung, diberikan makanan-makanan yang sedikit dan hanya 1 kali saja 1 hari. Pada saat itu Rose Mariam tengah bersedih dan juga merasa tidak adil. Dia sangat frustasi gitu ya. Dia kayak tidak mau makan dan juga dia melakukan segala aktivitasnya di sana, bahkan buang air di sana. Kayak aku tuh merasakan betapa menderitanya Rose Mariam pada saat itu. Pada akhirnya Rose Mariam mengakhiri hidupnya dengan loncat di menara rumah gadang. Buku ini wajib banget kalian baca dan aku berani jamin kalau buku ini tidak berani kalian baca pada tengah malam. Ketika aku baca buku ini, aku benar-benar bisa merasakan bagaimana feel dari karakter si Rose Mariam ini. Penggambaran karakternya itu begitu kuat dan juga ciri khasnya itu begitu detail dan latar belakangnya juga terinci dengan baik. Aku lebih suka juga dengan gaya bahasanya yang to the point dan tidak bertele-tele. Jadi kayak ketika kita baca itu, kita tuh tidak disuguhkan oleh narasi yang terlalu panjang dan belibet gitu. Diksinya juga pas, dan juga ketika kita baca, kita tuh benar-benar bisa merasakan kesedihan dan juga masa lalu yang kelam gitu, dan juga benar-benar bisa merasakan amarah ketika tokoh dalam bukunya ini itu berargumen gitu. Jadi kayak di sini tuh banyak banget konflik-konflik yang tidak bakalan kalian duga. Dan juga buku ini itu flashback, jadi kalian bakal disuguhkan oleh dan juga bakalan flashback ke masa lalu gitu. Di dalam buku ini juga kalian bakal disuguhkan oleh beberapa plot twist yang kalian tidak bakalan ekspektasi, dan juga aku pas baca buku ini itu hampir terkecoh gitu dan berasumsi bahwa karakternya itu begini loh, tapi ternyata pas di belakang-belakang itu kita bakalan disuguhkan oleh plot twist yang benar-benar oh my god, kita tuh benar-benar kepikiran dan juga bakalan tidak sadar bahwa ternyata yang selama ini kita baca itu ternyata ini gitu loh. Intinya buku ini sangat recommended. Buku yang kedua judulnya Rumah di Perkebunan Karet karya Ed Brisstory. Jadi buku ini sudah aku review, kalian bisa lihat reviewnya di sini. Buku ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang bernama Harry. Dia itu tengah mencari sebuah pekerjaan dan pada akhirnya dia mendapatkan sebuah pekerjaan di sebuah perkebunan karet. Jadi dia kayak mengawasi sebuah perkebunan karet itu, dan pada akhirnya si Harry ini akhirnya merantau untuk bekerja di perkebunan karet ini. Singkat cerita, Harry bertemu dengan orang-orang yang berhubungan dengan orang di perkebunan karet ini, dan juga dia dipertemukan oleh salah satu orang yang bakalan menjadi asistennya, yaitu yang bernama Wahyu. Jadi Wahyu ini sudah tinggal di rumah perkebunan karet 3 bulan sebelum Harry datang di perkebunan karet itu. Jadi rumahnya mereka itu berada di tengah-tengah di perkebunan karet gitu. Dan bisa ditebak kalau di rumah itu
mereka mengalami hal-hal yang sangat tidak menyenangkan, mereka mengalami hal-hal yang ganjil, mereka diteror oleh beberapa makhluk halus yang sangat menyeramkan. Tidak itu juga, nyawa mereka juga hampir terancam gara-gara diteror oleh beberapa makhluk yang sangat susah kayaknya untuk diusir gitu. Dan buku ini sangat recommended untuk kalian baca. Penggambaran cerita di dalam buku itu sangat detail dan juga aku suka banget dengan gaya bahasanya yang sederhana tapi kayak kena. Ketika aku baca itu kita bisa langsung paham dan mengerti tanpa disuguhi beberapa adegan yang berlebihan gitu. Jadi kayak kata-kata dan juga detail dalam buku ini aku sangat menikmati sekali, dan juga kesan horornya dapat. Dan bener-bener aku kayak kalau baca buku ini tuh harus yang siang hari atau pagi hari, karena kalau malam hari itu vibesnya itu berasa banget. Buku yang selanjutnya yaitu Apartemen 666 karya Sibyl Aved. Jadi buku ini terbitan Stiletto. Jadi buku ini menceritakan tentang seorang perempuan yang bernama Samara. Dia baru saja dipecat di kantor tempat dia bekerja oleh bosnya. Jadi alasan dia dipecat ini adalah sangat sepele, yaitu dia tidak bekerja selama 2 bulan gitu. Tapi alasan dia tidak bekerja itu karena dia lagi mengurus ibunya yang sedang sakit, dan pada saat dia dipecat itu ibunya sudah meninggal. Jadi Samara ini merasa tidak adil dan juga banyak banget cobaan yang dia terima. Saat momen ketika Samara ini dipecat oleh bosnya, tiba-tiba bosnya memberikan secari kertas kepada Samara, dan secari kertas itu berisikan sebuah nomor dan alamat perusahaan properti. Dan setelah pulang, Samara langsung menghubungi nomor tersebut, dan juga dia akhirnya mengunjungi alamat properti itu. Jadi alamat properti ini adalah sebuah apartemen yang sangat mewah dengan nuansa-nuansa vintage. Jadi nuansanya itu kayak nuansa-nuansa jadul, tapi di dalam apartemen itu sangat-sangat kelam dan juga sangat-sangat mistis gitu. Nah, singkat cerita, Samara dikasih privilege, yaitu Samara dikasih 1 unit apartemen yang sangat luas dan sangat mewah. Jadi dia bisa tinggal di sana dan juga langsung dipekerjakan sebagai asisten pribadi oleh pemilik apartemen 666 ini. Sering berjalannya waktu, Samara mendapatkan hal-hal yang tidak menyenangkan dan juga hal-hal ganjil. Dia diterpa oleh halusinasi gitu, dan juga dia didatangi oleh beberapa makhluk halus. Pokoknya kalau kalian baca buku ini itu sangat-sangat menyeramkan dan juga bikin bulu kuduk kalian itu kayak langsung berdiri, dan kalian kayak gak berani untuk baca ini malam-malam gitu. Aku suka banget dengan penjabaran gaya bahasa di dalam buku ini, sangat teratur dan juga konfliknya itu kayak semakin lama semakin naik, dan pada saat di titik itu kayak ada dikasih plot twist yang benar-benar menegangkan dan juga mencengangkan. Ketika aku baca tuh langsung kayak oh my god, kayak akhirnya kayak begini gitu loh. Maksudnya kayak aku nggak bisa berekspektasi apa-apa karena buku ini benar-benar menyeramkan dan juga kayak bikin kepikiran juga ketika baca buku ini. Kalian bisa baca buku ini dan sangat recommended untuk kalian yang suka buku horor. Sebenarnya masih banyak buku-buku horor yang ingin aku rekomendasikan ke kalian, seperti Journal of Terror karya Shuta Kartika, Lewat Tengah Malam juga karya Shuta Kartika, dan juga Kisah Tanah Jawa, dan masih banyak buku-buku lainnya yang bakalan benar-benar bisa membuat kalian merinding dan nggak bisa untuk baca buku ini tengah malam. Bagaimana dengan kalian? Apakah buku-buku yang tadi aku sebutkan tadi itu adalah benar-benar bisa membuat merinding? Kalian bisa komen di bawah. Dan apa buku horor yang kalian suka dan kalian benar-benar gak berani untuk baca pada malam hari? Kalian bisa komen di bawah. Kalian juga bisa lihat buku horor rekomendasi aku di video ini. Thanks for watching. Have a nice day. See you in this video. Bye bye.